Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati kulli ni'maz zahirah wal batinah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah ya rabbil alamin. Semoga dengan menghamba kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat-nikmat lahiriah dan batiniah Allah istiqomahkan kepada kita semua sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga Allah selalu limpahkan dan curahkan kepada kekasih hati kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai halaman berapa, Bu? 13 yang paragraf kedua. Waruya an Syaqiq ibni Ibrahim Az-Zahidi, itu ya. Sebelum kita membaca kitab, kami sampaikan dulu ada amanah dari Umi untuk menyampaikan salam. Mohon maaf gak bisa hadir katanya ya. Salam ta'zim kepada ibu-ibu, menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yang kedua, ada amanah dari Habibana Habib Hussein Baharun untuk haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jika ada yang mau berpartisipasi, masukin ke sini aja. Enggak juga enggak apa-apa. Berapa saja ya. Seikhlasnya untuk haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Habib Hussein Baharun titip katanya ya. Boleh itu aja diputerin. Alhamdulillah, amanahnya sudah disampaikan semua. Terima kasih, Bu. Sekarang mari kita mulai halaman 13 paragraf ke-2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Waruwiya, dan diriwayatkan, oh tadi lupa, Ustazah juga nyampein. Ustazah Ruqayyah ya, tadi nyampein untuk membaca Fatihah dulu ya. Ibu-ibu nanti lupa adinya kalau nggak langsung ya. Mohon keikhlasannya agar Pak RT yang sedang berjuang untuk mengurus tanah ya, itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dalam apa yang dilakukannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gangguan dan halangan-halangan, karena untuk kemanfaatan umat, untuk kemanfaatan RT kita pada khususnya ya. Semoga Allah berikan kesehatan, keafiatan, kelancaran di dalam mengusahakan memperjuangkan tanah ini. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين Bismillahirrahmanirrahim. Waruya dan diriwayatkan an Syakiki ibni Ibrahim Az-Zahidi dari Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi, dari Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi, annahu bahwa ia, alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, alhamdulillah. Dari Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi, annahu bahwa ia, qala berkata, yakhlusu keikhlasan, al-amalu amal, salasata asya'a, 3 perkara. Jadi keikhlasan amal itu ada 3 perkara. Awwaluha, yang pertama, ayyara, bahwa ia melihat, al-izna, izin, fil amali, di dalam beramal, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, liyaksuro, untuk menghilangkan, memecahkan, menghilangkan, menghancurkan, sama ya, bihi, dengannya, al-ujba, ujub. Bukan ucup. Ujub.
Wasani dan yang kedua, wasani dan yang kedua, ayyabtadi'a, ayyabtadi'a, yabtadi'a, an yabtadi'a, bahwa ia memulai biridallahi dengan ridha Allah. Biridallahi dengan ridha Allah, liyaksura untuk menghilangkan, liyaksura untuk menghilangkan, bihi dengannya, sama dengan yang di atas ya, al hawa, hawa nafsu, al hawa, hawa nafsu. Wasalisu dan yang ketiga, wasalisu dan yang ketiga, ayyabtaghi, ayyabtaghi, bahwa ia mengharapkan, bahwa ia mengharapkan, sawabal amali, balasan amal, sawabal amali, balasan amal, minallahi ta'ala, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Liyaksura untuk menghilangkan, at-tama'a, toma', at-tama'a, toma', tamak, at-tama'a, toma', warriya'a dan riya. Fahadhihi, maka ini, fahadhihi, maka ini, al-asya'a adalah perkara, al-asya'a adalah perkara, takhlusu yang membuat ikhlas, takhlusu yang membuat ikhlas, al-a'mala, amal-amal ibadah, al-a'mala, amal-amal ibadah. Alhamdulillah. Baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya, dan diriwayatkan, an Syakik ibni Ibrahim Az-Zahidi, dari Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi, annahu, bahwa ia, qala berkata, yakhlusu al-amalu salasata, itu ada tiga, awwaluha yang ayyara, bahwa ia melihat, al-izna izin,
fil amali di dalam minallahi ta'ala dari Allah ta'ala liyaksura untuk menghilangkan bihi dengannya al-ujba ujub wasani dan yang kedua ayyabtadi'a bahwa ia memulai biridallahi dengan ridha Allah liyaksura untuk menghilangkan bihi dengannya al-hawa hawa nafsu watsalitsu dan yang ketiga ayyabtaghi bahwa ia mengharapkan sawabal amali balasan amal minallahi ta'ala dari Allah ta'ala liyaksura untuk menghilangkan at-tama warriya dan riya fahadhihi maka ini al-asya'a adalah sesuatu takhlusu yang ikhlas al-a'mala amal-amal ibadah. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang hatinya dibersihkan Allah, pada pelajaran kali ini diriwayatkan dari Syekh Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi bahwa beliau itu berkata, untuk agar amal-amal ibadah yang kita lakukan itu menjadi ikhlas, maka ada 3 perkara yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, jadi kalau kita pengen amal ibadahnya ikhlas, harus ada 3 ini. Karena ketiga ini menyebabkan amal menjadi ikhlas. Ya, untuk amal menjadi ikhlas perlu 3 perkara. Agar amal itu menjadi ikhlas perlu 3 perkara. Yang pertama, ayyaral idzna fil amali minallahi ta'ala, bahwa dia melihat izin di dalam beramal itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maksudnya melihat di dalam amal itu kita perlu izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksudnya fa amma qawluhu yaral idzna fil amali min Allah ta'ala yani ya'lamu anna Allah ta'ala huwa alladhi waffaqahu lidzalikal amal. Maksudnya melihat izin dari Allah itu kita harus yakin bahwa kita dapat melaksanakan amal ibadah itu taufik dari Allah. Ya, kita dapat beribadah itu karena mendapat taufik dari Allah. Kenapa kamu bisa sholat duha? Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah al-hamid, kita dapat melaksanakan sholat duha dikasih taufik dari Allah. Taufik itu apa? Taufik itu kemampuan untuk melaksanakan hidayah ilmu dan hidayah irsyad. Ya, ibadah, betul, tidak salah. Ya, kemampuan dari Allah untuk beribadah boleh, kemampuan dari Allah untuk melaksanakan hidayah dari Allah. Hidayah ada 2, yaitu hidayah ilmu dan hidayah irsyad.
Itu namanya taufik. Banyak orang yang sudah tahu ilmunya, tapi belum tentu dia mendapatkan taufik dari Allah. Artinya, walaupun dia sudah paham, dia sudah ngerti, dia sudah tahu, belum tentu ngamalin ilmunya. Paham ya? Ibu-ibu nggak boleh berbohong. Udah tahu. Begitu ya? Udah tahu. Tapi ntar giliran lagi ngerumpi, bohongnya banyak. Itu tas beli di mana? Oh, di mall. Tasnya beli di mall. Harganya berapa? Wah, kamu mah gak bakalan kuat deh belinya. Ya, ini mereknya aja cek. Apa? Apa tuh? Cek. Calvin Klein. Wah, tahu nggak Bu? Makanya nggak usah beli. Ya, nih nggak mampu kamu mah. Padahal belinya di mana? Di Shopee, di Lazada, di Tokopedia. Biarin sekalian iklan. Beli, nyampe harganya cuma 50.000. Dia bilang 50 juta. Dan itu hal yang biasa. Menurut kita itu hal biasa, padahal dusta, kebohongan itu dosa ya. Ini ilmunya sudah dapat bahwa kalau orang berbohong itu malaikat rahmat nggak mau dekat-dekat. Udah tahu tuh. Tapi kenapa bohong lagi? Karena nggak dapat taufik. Jadi hidayah berupa ilmu sudah dapat. Tapi kemampuan melaksanakan hidayah ilmu dari Allah enggak dikasih. Belum dikasih. Namanya tahu. Jadi setiap amal ibadah kita harus melihat itu tuh anugerah Allah, bukan kemampuan kita. Ini namanya melihat izin dari Allah. Bisa ngaji pagi hari ini Bu, labbaik Bu. Ya Allah, biar pada pergi haji umroh. Amin ya Rabbal. Tapi kayaknya mau ada yang berangkat nih dari sini bentar lagi, insya Allah. Bulan ini kayaknya September ya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ada yang berangkat ya September ya. Bu, kita mandangnya itu anugerah Allah terus. Jadi hatinya tidak mengklaim bahwa dirinya lah yang berkekuatan untuk melaksanakan ibadah. Enggak ada. Setiap kali selesai sholat, selesai ibadah, selesai melakukan sesuatu, hatinya akan berkata, kami dapat sholat adalah taufik dari Allah. Alhamdulillah ya Allah, hamba dapat melaksanakan ibadah majelis ilmu ya, adalah anugerah taufik darimu ya Allah, maha baik engkau ya Allah. Ibu tahu orang-orang yang berada di majelis ilmu itu dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Burung yang berterbangan, ikan yang ada di lautan dan dimanapun mereka berada, itu semua beristighfar di hadapan Allah untuk yang hadir majelis ilmu. Amin ya Rabbal. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa, istimewa, dahsyatnya ketika ibu-ibu tuh mau datang ke majelis ilmu. Alhamdulillah. Tapi walaupun tahu, sudah sering didengar keistimewaan majelis ilmu, tapi ya yang malas-malas saja, tetap nggak mau datang. Betul? Berarti tidak mendapat tahu. Pak Ustadz sebenarnya pengen datang ke majelis taklim, tapi gimana urusannya lagi banyak, tetap nggak dapat tahu. Paham ya? Jadi taufik Allah itu bisa didapatkan dengan apa caranya? Sayyid Hamid Ibn Umar Ibn Hafiz rahmatullah alaih, beliau berkata, untuk mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, selain bersyukur terhadap anugerah taufik, jadi yang pertama, setiap kali selesai ibadah
dia bersyukur. Alhamdulillah, ini adalah taufik dari Allah. Terima kasih ya Allah. Yang pertama, biar kita selalu mendapat taufik, bersyukur terhadap anugerah taufik dari Allah. Setiap selesai ibadah bisa masak, ya. Ibadah apa lagi? Bisa ngurusin anak. Ibadah apa lagi? Berbuat baik, tersenyum dengan sedekah senyuman, sedekah baik dengan harta dan yang lainnya. Ingat kalau itu adalah taufik dari Allah. Kemampuan itu Allah yang kasih, bukan semata-mata keinginan dan kekuatan diri kita. Paham ya? Nah, kalau sering bersyukur semacam ini terhadap anugerah taufik dari Allah, nanti banyak dikasih taufik lagi sama Allah. Amin ya rabbal. Yang kedua, agar mendapatkan anugerah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan niat yang baik di setiap ibadah lillahi ta'ala. Jadi apapun aktivitas kita niatkan dengan niat yang baik di hadapan Allah lillahi ta'ala. Karena satu niat baik di hadapan Allah karena Allah, balasan dari Allahnya adalah 70 taufik. Ibu-ibu hadirkan satu niat dalam hati, niatnya itu niat baik di hadapan Allah, niatnya karena Allah, maka dibalas oleh Allah 70 taufik anugerah dari Allah. Alhamdulillah. Padahal kita niatnya cuma satu. Mau berangkat ngaji, hatinya ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hatinya ngomong, mau berangkat ngaji. Ya Allah, hamba berniat menjalankan perintahmu menuntut ilmu lillahi ta'ala. Itu satu niat tuh. Kalau itu betul ada di dalam hati ibu, Allah kasih 70 taufik. Yang tadinya bangun tahajud susah, sulit, ngantuk melulu, nggak bisa bangun-bangun. Halo? Gara-gara ada niat dalam hati ibu, niat baik di hadapan Allah karena Allah, maka Allah kasih taufik. Bangunnya mudah. Alhamdulillah. Tadinya kesel melulu sama orang, pengennya marah-marah terus sama orang, ya. Padahal hidayah ilmunya udah tahu kalau marah itu dari setan, yang marah-marah itu temennya. Jangan lihat sini, Bu. Tapi tetap aja marah-marah kan, betul enggak? Namanya belum dapat tahu. Nah, kalau kita ada niat baik di dalam hati di hadapan Allah karena Allah Ta'ala, maka Allah balas dengan 70 taufik dari Allah. Sehingga yang tadinya sulit untuk menahan amarah, jadi mudah di dalam menahan amarah. Insya masak, nyapu, ngepel, gosok, sering diingetin terhadap niat. Kenapa sering diingetin? Karena itu yang menyebabkan bernilai, dan itu yang sering kali lupa. Nyapu-nyapu aja, hatinya nggak ada sikap apa-apa. Hatinya tidak ada sikap apa-apa di hadapan Allah. Betul nggak? Keinginan baik di hadapan Allah karena Allah nggak ada, niatnya apalagi nggak ada, tujuannya di hadapan Allah nggak ada, hatinya nggak berwarna apa-apa. Maka ketika kunjungan kemari ke Indonesia, itu Habib Ali Al-Jufri rahmatullah alaih, ulama besar. Iya, beliau ketika hadir untuk konferensi di Nahdlatul Ulama kemarin, berjumpa dengan Majelis Ulama Indonesia juga, beliau berkata di dalam tausiahnya, apa kata beliau? Amal kita itu semuanya 0. Tahajudmu kosong, taklimmu kosong, apa lagi?
Ibadahmu semuanya itu kosong. Cuma satu yang membuat nilai itu ada di dalam di dalam ibadahmu. Harus ada satu di depannya. Apa itu satu? Niat lillahi. Kalau amal ibadah kita itu kosong, tahajud kita itu kosong, kalau ada niat sebelum tahajud, pada saat tahajud, maka ada satu di depannya. Jadi 10. Paham enggak? Ada nilainya enggak? Jadi semua dapat bernilai kalau kita ada niat di depannya. Hatinya niat karena Allah. Jadi ngajinya bernilai kalau ada niatnya. Masaknya bernilai di hadapan Allah kalau sebelum masak atau pada saat masak kita hatinya nih. Ingatnya baru di tengah-tengah. Ini tempe orek bentar lagi matang. Enggak dari awal. Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Enggak apa-apa pasang tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah setengah lagi ikutin ngapa? Iya. Bawa juga di niat yang ini. Insya Allah Allah Maha baik. Alhamdulillah. Faham sampai di sini? Jadi amal kita semuanya tuh kosong, nggak ada nilainya kalau nggak pakai nih. Ini maksudnya bahwa melihat atau memandang izin dari Allah terhadap amal-amal kita di semua yang kita lakukan. Kenapa kita butuh izin dari Allah? Melihat bahwasanya amal ibadah kita itu anugerah taufik dari Allah. Biar apa sih? Liyaksura bihi al-ujba, agar menghilangkan dengan hal yang semacam itu sifat ujub. Sifat apa? Ujub. Ujub itu namanya bangga diri. Apa? Ya, nganggap keren diri sendiri, menganggap baik diri sendiri, menganggap hebat diri sendiri, takjub terhadap diri sendiri. Takjub sama diri sendiri, takjub. Kenapa? Oh ya, bagian dari sombong, takabur. Ya. Jadi bagian dari takabur atau sombong itu ya ujub. Ya. Jadi awalnya orang takabur ya dari ujub dulu. Jadi sebelum orang takabur lewat dari ujub. Paham ya? Nah, pintu gerbang kepada takabur atau sombong. Pintu gerbangnya adalah ujub. Ngebangga-banggain diri sendiri dulu. Contoh, wah kayaknya nggak ada yang bangun tahajud nih di kampung Nyencele di RT 4, kayaknya cuma saya saja ini yang bangun. Sepi-sepi aja, yang lain nggak kedengeran suaranya. Ya, coba nih tuh, ya keren saya bisa ibadah salat tahajud 12 rakaat. Coba Pak Ustadz aja belum tentu. Saya udah 12 rakaat salat tahajudnya. Keren saya ya. Ini namanya ujub. Paham enggak? Membangga-banggakan diri sendiri. Ujub. Pintu gerbangnya takabur atau sombong. Nah, untuk menghilangkan membanggakan diri sendiri itu butuh apa kita? Butuh selalu yakin bahwasanya amal ibadah kita itu ya karena ditolong Allah, dikasih taufik dari Allah. Gitu. Ini videonya ntar mohon maaf ya agak goyang-goyang terus, nggak apa-apa lah. Ya, Bu, faham sampai di sini? Untuk menghilangkan ujub itu berat, Bu. Ya, karena dari dulu udah ditanam itu ujubnya sama iblis dan bala tentaranya dalam hati. Ya, yang dibanggakan diri sendiri terus. Lagi ngaca nih, siapa yang lebih cantik dari aku? Gak ada. Tuh lihat bibirnya, tuh lihat siapa yang alisnya semacam ini? Gak ada di Nyencele. Ya. Ini
pintu gerbang menuju akhirnya dia akan berkata, akulah yang paling cantik, sombong baru. Karena pintu gerbangnya membangga-banggakan diri sendiri. Paham ya? Siapa yang paling kaya di Nyenclek? Ada. Mau apa? Mobil 2 punya. Ya Allah ya Rabb. Dari bangga diri menjadi itu berat. Maka menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala hatinya harus bersih dari ujub dan sebagainya. Nah, ini yang ingin kami sampaikan juga sebelum kita lanjutkan kepada yang selanjutnya. Insyaallah di pekan yang akan datangnya lagi, kami ingin membahas dari sisi bulan Safar. Ya, kaitannya yang kita bahas dengan bulan Safar. Bulan Safar itu bulan kedua. Bulan keberapa? Yang pertama kemarin bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan Allah. Karena arti haram itu artinya mulia salah satunya, ya. Nah, bulan Safar itu artinya bulan hampa. Kosong, hampa. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Ini ya, nggak tahu lagunya siapa, saya lupa ya. Hampa itu kosong. Artinya apa? Kosongkan hati dari selain Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Safar. Sebelum masuk Rabiul Awal, kosongkan dulu hatinya. Di dalam ilmu kesucian hati, ilmu tasawuf, dikatakan bahwasanya takhalli namanya. Apa? Takhalli itu artinya mengosongkan hati dari penyakit-penyakit hati. Ujub tadi kita sudah bahas, ya. Takabur, sombong namanya. Itu penyakit hati semua tuh. Syirik, kufur, riya, hasad, sum'ah, syamata, benci sama orang, merendahkan orang lain, ya. Itu tuh penyakit dalam hati semua tuh. Nah, kita harus mengosongkan itu, berjuang untuk mengosongkan hati kita dari macam-macam penyakit itu. Di hati cuma hanya ada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmahnya bulan Safar. Paham ya? Jadi selain membaca sholawat mubrom, udah hafalkan sholawat mubromnya? Insya Allah. Ini kita udah tanggal berapa Safarnya? 4 ya? 4 ya? Alhamdulillah, makasih Ustaz. Kita selain membaca sholawat mubrom, berusaha berjuang mengosongkan hati dari penyakit hati, ya. Dengan apa caranya? Yang pertama, banyak berzikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini dibaca 99 kali. Berapa kali? Ditutup yang 100-nya, yang ke 100-nya, yang lengkap bacanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang ke 100-nya. Ditutup pakai wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Paham ya? Jadi ketika baginda Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilemparkan oleh Raja Namrud itu ke api, sebelum dilemparkan, sesaat sebelum dilemparkan beliau ke api, Nabi Ibrahim alaihissalam ditawarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam.
Apa kata beliau? Wahai Khalilullah, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, mau saya tolong enggak kamu? Oh, saya enggak butuh sama kamu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau gitu minta saja sama Allah pertolongan. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil. Cukup bagi kami hanya Allah saja, ya. Sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong, sebaik-baik teman, enggak ada kekuatan melainkan hanya dari Allah. Maka Allah selamatkan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Hati Nabi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala, kosong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di hati kekasih Allah itu hanya Allah. Maka biar hati kita itu menteladani hatinya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, yang hanya di hatinya hanya ada Allah. Pasang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang pakai wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim yang ke-100. Paham ya? Kita juga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kita nggak bakalan bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui pintu gerbangnya. Pintu gerbang untuk dekat dengan Allah, pintu gerbang ketakwaan, pintu gerbang keimanan, pintu gerbang kedekatan dengan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lagi kumpul ngaji bersama para sahabat. Tiba-tiba Allah buka alam malakut. Terlihat itu malaikat Israfil. Malaikat apa? Alaihis. Siapa malaikat Israfil? Itu sudah ada mulutnya itu di bibir sangkakala, udah tinggal mulutnya itu udah ada di bibir sangkakala, udah tinggal. Kemudian para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan kalau kami sudah mengetahui kondisi malaikat Israfil sudah segitu dekatnya, artinya kiamat itu sudah sangat dekat. Apa yang harus kami lakukan wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda Rasul tanya sama malaikat Israfil, harus baca apa? Malaikat Israfil bilang, ya Rasulullah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, alaihi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, alaihi tawakkalna. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah, al-wakil, sebagai wakil dan penolong. Ya, sebagai wakil yang menjaga kita semua. Alaihi, atas hanya kepada Allah tawakkalna, kami bertawakal, berserah diri. Tapi sebelumnya wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersolawatlah kepada dirimu terlebih dahulu, karena untuk sampai kepada Allah pintu gerbangnya adalah engkau wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, alaihi tawakkalna, solawat dulu, baca solawat dulu minimal 7 kali, apapun sigat solawatnya, apapun bentuk salawatnya, mau sallallahu ala Muhammad, mau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mau apa lagi, salawat kamilah, ya Allahumma salli salatan
kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustathqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lah. Ini salawat kamilah, salawat munjiyah, salawat nariyah. Gelarnya salawat ini banyak ya, salawat kamilah, nariyah, munjiyah. Pengennya salawat yang baru diajarin aja lah. Salawat apa? Busyra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Lagi Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Sallu ala Nabi Muhammad. Boleh baca dulu sholawatan 7 kali. Pengen cepet baca sholawatnya malaikat Jibril alaihissalam saja. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Udah kelar 7. Baru baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil alaihi tawakkalna. Ini hikmahnya membaca yang baru saja tadi kita membahasnya. Salah satu hikmahnya adalah membersihkan hati, mengosongkan hati dari selain Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang ada di hatinya cuma Allah, cuma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya penyakit-penyakit hati nggak ada lagi. Amin ya rabbal. Jadi pesan kami di bulan Safar ini, selain membaca sholawat mubram, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 100 kali, kemudian sholawat 7 kali, kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil alaihi tawakkalna. Jadi habis baca sholawat 7 kali Bu, itu mau hasbunallah wa ni'mal wakil alaihi tawakkalna sebanyak-banyaknya, terserah mau berapa kali. Sanggupnya cuma sampai 10 nggak apa-apa. 100 karena sambil masak boleh. Iya.
Kapan saja. Kapan saja. Ya. Dalam 24 jam silahkan berapa banyak saja. Yang penting tadi apa itu hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 99, yang ke-100-nya baru lengkap. Ya, kalau yang hasbunallah wa ni'mal wakil alaihi tawakkalna itu sebanyak-banyaknya. Kapan aja. Mau lagi makan, hatinya sambil baca, mau sambil nonton sinetron, boleh hatinya sambil baca, ya. Oh ya, sebaiknya ada wudu. Betul Ustazah. Enggak ada wudu juga enggak apa-apa. Karena yang paling penting zikirnya di dalam hati. Ya, sambil pegang tasbih aja cetak, cetek. Nek minta duit. Karena yang zikir apa? Hatinya, ya. Dibaca ya, insya. Jangan sampai terlewat so far kali ini. Perjalanan hidup kita nggak tahu sampai mana akhirnya ya. Maka kita berharap agar sebelum wafat kita semua hatinya sudah bersih, sudah nggak punya dosa lagi di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga hal itu juga Allah berikan kepada semua umat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga semua yang menuntut ilmu hadir di majlis ilmu, majlis zikir ini ya Allah. Kau cintai mereka semua ya Allah. Kau muliakan mereka semua ya Allah. Jika ada yang sedang kurang sehat, sehatkan ya Allah. Afiatkan ya Allah. Cukupi